Ngapain Tuhan nebus dosa? Kan bisa dimaafkan saja. Ada cerita tentang seorang wanita muda yang tertangkap di diskotik ketika sedang diadakan razia narkoba. Ia dihadapkan ke meja pengadilan. Jaksa penuntut membacakan dakwaan dan tuntutan. Sang hakim kemudian bertanya kepada si terdakwa, "Anda mengaku bersalah?" Gadis tersebut mengangguk mengaku bersalah, minta ampun dan mengatakan ingin bertobat. Namun setelah itu sang hakim yang adil itu tetap mengetuk palunya, menjatuhkan sanksi denda 10 juta rupiah atau penjara 3 bulan. Kemudian tiba-tiba terjadi hal yang mengagetkan semua orang di dalam persidangan tersebut. Sang hakim turun dari kursinya dan menanggalkan jubah hakimnya. Ia lalu menuju kursi terdakwa, mengeluarkan uang sejumlah 10 juta rupiah dari tasnya untuk membayar denda si gadis. Mengapa ia melakukan itu? Ternyata sang hakim tersebut adalah ayah dari si gadis itu. Walaupun sebagai ayah, ia sangat menyayangi anak gadisnya itu. Ia tetaplah hakim yang adil. Ia tidak bisa berkata, "Aku mengampuni kamu karena kamu menyesal dan bertobat, maka kamu dibebaskan dari hukuman." Hukum keadilan tidak memungkinkan sang hakim mengampuni anaknya sesuka hatinya dan melepaskannya begitu saja tanpa membayar denda atau menjalani penjara. Maka ia yang mengasihi anaknya itu bersedia turun dari kursi, menanggalkan jubah hakimnya, lalu menjadi wali untuk membayar harga denda itu. Inilah jalan satu-satunya bagi sang hakim yang adil untuk membereskan masalah anak gadisnya itu. Seperti ilustrasi tadi, Tuhan selain Maha Pengasih juga adalah Maha Adil. Jika Tuhan hanya memaafkan saja sesuai dengan kasih-Nya, artinya Tuhan tidaklah adil karena Ia membiarkan pelanggaran dosa tanpa penghukuman. Alkitab menggambarkan bahwa Tuhan adalah konsisten, sehingga Ia tidak dapat mengingkari hukum-hukumnya. Mazmur 33 ayat 5. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Maka jelaslah perlu ada penebusan, pembayaran harga untuk membereskan masalah dosa. Namun apakah yang ditebus itu dosanya atau manusianya? Seringkali ada tuduhan dari pihak-pihak lain yang mengatakan bahwa tidak ada penebusan dosa. Dan tepat sekali, dosa memang tidak perlu ditebus, karena Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi bukan dosa yang ditebus oleh Yesus Sang Mesias, yang ditebus adalah manusianya, supaya manusia itu mendapat keselamatan. Karena manusia yang berdosa tidak dapat selamat, sebab ia telah dibelenggu oleh dosa-dosanya menuju kepada maut. Manusialah yang ditebus, supaya ia menjadi bebas dari belenggu dosa-dosanya. Ulangan 24 ayat 18. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat dari kitab Ulangan tadi menegaskan bahwa yang ditebus adalah engkau, bukan dosamu. Juga ayat dari Injil Matius ini menegaskan bahwa Yesus Sang Mesias memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, bukan bagi banyak dosa. Manusia yang sudah ditebus kemudian diajak untuk melakukan perjalanan bersama Tuhan, berjalan bersama menuju ke tanah perjanjian baru, yaitu langit baru, bumi baru, Yerusalem baru.